Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan seputar tajwid, yang mana kita masih di surat Al-Baqarah, sekarang masuk ke ayat ketiga. Nah, kali ini sembari kita bahas tajwid dari surat Al-Baqarah, saya juga akan menggambarkan atau memperlihatkan pemandangan di Eco Park Jakarta Selatan ya. Harapannya dengan menyatukan pembahasan dengan pemandangan, maka pembelajaran bisa lebih nempel ke kalian. Baik, dari surat Al-Baqarah ayat ketiga saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, perhatikan alladzi. Nah, bacaan tersebut diawali dengan hamzah wasal ya. Apa ciri hamzah wasal? Kalau dalam mushaf Utsmani, hamzah wasal itu dicirikan dengan adanya shad kecil di atasnya, atau dalam bahasa Arabnya ra'sus shad ya. Shad kecil di atas huruf alif. Nah, itu berarti menandakan hamzah tersebut merupakan hamzah wasal. Dan hamzah wasal ini bila bersambung dengan lam ta'rif, maka ia selalu berharokat fathah. Allazi, allazi, nggak mungkin illazi atau ullazi ya. Dia akan selalu berharokat fathah. Allazi. Dan juga dia bertemu dengan huruf lam, maka lam ta'rifnya dimasukkan ya, diidghamkan. Karena huruf lam termasuk huruf idgham syamsi ya. Idgham syamsi. Ini ketika bertemu dengan huruf lam ta'rif, huruf lam dimasukkan. Kemudian teman-teman, alladzina, alladzina. Berikutnya di situ ada ya sukun, yang mana ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Maka ya sukun tersebut merupakan huruf mad ya, yang mana keluar dari dari rongga hidung dan yang mana keluar dari rongga tenggorokan atau rongga mulut. Nah, alladzina, alladzina. Adapun kadar panjangnya itu 2 harokat, dinamakan dengan mad tabi'i. Alladzina. Baik. Kemudian alladzina yu'minuna, alladzina yu'minuna. Yu'minuna, di situ ada nun yang berharokat dhammah setelahnya waw sukun. Nah, itu juga huruf mad. Waw sukun sebelumnya dhammah itu apa? Huruf mad. Kadar panjangnya juga sama, 2 harokat. Yu'minuna. Dan juga di sini perlu diperhatikan huruf nun ini makhrajnya ada 2 ya. Ada di ujung lidah sama di khayshum. Nah, tapi ketika kita mengucapkan huruf madnya, maka jangan kita dengungkan yu'minuna. Karena huruf mad ini keluarnya tidak dari hidung ya, tapi dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, bil ghaibi. Nah, setelah ba berharokat kasroh terdapat huruf lam sukun, yang mana bil ghaibi, yang mana dia ya, huruf lam ini memiliki sifat namanya sifat bainiyah. Ini mengalirnya aliran suara tapi dengan aliran yang sedang di antara sifat syiddah dan sifat rokhwah. Jadi jangan segan ya untuk mengalirkan bil ghaibi, bil ghaibi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, bil ghaibi wa yuqimunas, wa yuqi kasrohnya panjang karena setelahnya ada ya sukun. Wa yuqi 2 harokat ya. Wa yuqimu panjang juga 2 harokat. Wa yuqimunas shalah. Nah, nas huruf shadnya ditahan tekan 2 harokat ya, kadang bertasydid. Dan juga di situ huruf shad ini memiliki sifat namanya sifat isti'la dan itbaq ya. Jadi makanya dia dikategorikan huruf yang tafkhim, huruf yang tebal. Jadi bukan berarti kita manyunkan mulut kita ketika mengucapkannya, nasso, bukan ya. Tapi kita angkat pangkal lidah kita. Nasso, nasso. Wa yuqimunas shalah, nasso, nasso. Dan juga di sisi lain huruf sin ini, huruf shad ini
memiliki sifat namanya sifat sofir ya, seperti suara desisan ya. Huruf sod, sin dan zai itu memiliki suara ciri khusus karena letaknya di ujung lidah, letak makhrajnya di ujung lidah. Baik. Kemudian berikutnya wa yuqimunas sholata. Nah, di situ ada ta marbuthah ya. Ada ta marbuthah yang mana ta marbuthah ini kalau di tengah bacaan maka dibaca seperti huruf ta, dilafazkan seperti huruf ta. Wa yuqimunas sholata. Tapi kalau terletak di akhir bacaan maka berubah menjadi seperti huruf ha sukun. Wa yuqimunas shalah as-shalah. Tapi kalau disambung wa yuqimunas sholata wa mimma baik. Nah, wa yuqimunas sholata wa mimma huruf mim di situ bertasydid, maka didengungkan ya teman-teman ya, digunnahkan, ditahan 2 harokat ya, adanya udara yang keluar dari pangkal rongga hidung dengan disertai penahanan selama 2 harokat. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Wa mimma panjang 2 harokat ya, alif sebelumnya fathah, wa mimma razaqnahum. Ro ya, ro ketika berharokat fathah maka tebal, tafkhim ya. Ro bukan berarti mulut bibir kita manyun ya, bukan ya. Ya. Baik. Wa mimma za huruf zai berharokat fathah dan dia juga memiliki sifat sofir ya. Seperti desisan. Razaqa, huruf qaf di situ karena dia sukun maka muncullah sifat qalqalah, dipantulkan karena dia memiliki sifat syiddah dan jahar, tertahannya aliran suara dan tertahannya aliran udara, maka timbullah ketika sukun sifat mantul ya, qalqalah. Wa mimma razaqna. Baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di situ ada nun sukun ya. Nah, dalam Al-Qur'an, dalam ilmu tajwid ya, kalau kita baca Al-Qur'an ini, nun sukun atau tanwin memiliki beberapa keadaan ya. Bisa jadi dia dibaca jelas, bisa jadi dia dibaca samar, bisa jadi dia dibaca dileburkan, dimasukkan ke huruf berikutnya, atau bahkan bisa jadi dia dibaca dirubah menjadi mim ya. Nah, di sini nun sukunnya bertemu dengan huruf yunfikun, bertemu dengan huruf fa, maka dibaca samar. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dibaca samar ya. Kalau dibaca samar itu hukumnya ikhfa ya, bahasa tajwidnya adalah ikhfa, maka ditahan, didengungkan ya, didengungkan sepanjang 2 harokat. Dibaca samar sembari didengungkan sepanjang 2 harokat. Yunfikun, dan seolah-olah kita ingin mengucapkan huruf fa ketika mengucapkan hukum ikhfanya. Kemudian terakhir yunfikun. Nah, di situ ada huruf mad yang bertemu dengan setelahnya huruf setelahnya huruf yang disukunkan karena waqaf ya, huruf mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka di situ huruf madnya panjangnya boleh lebih dari 2 harokat. Yang tadinya hukumnya mad tabi'i cukup 2 harokat, tapi karena bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf maka boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ya. Jadi panjangnya boleh lebih dari 2 harokat. Dan kalau kamu di bacaan pertama kamu bacanya 2 harokat mad arid sukun ini, atau kamu bacanya misalkan 4 harokat di bacaan pertama, maka bacaan-bacaan berikutnya kalau kamu menemukan mad arid sukun ini, maka kamu harus baca sepanjang 4 harokat juga. Jadi harus tertib berurutan. Baik. Barakallahu fikum. Jadi itu adalah sedikit pembahasan dasar seputar tajwid di ayat ketiga dari surah Al-Baqarah ya. Saya ulangi bacanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Oke, afwan. Saya ulangi bacanya.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, mungkin video ini cukup satu ayat dulu ya, karena terlalu panjang, khawatir kalian bosan, dan insya Allah kita akan melanjutkan di bagian berikutnya atau di episode berikutnya. Barakallahu fikum, terima kasih, semoga menambah wawasan ilmu tajwid kalian dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.